Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semuanya sebangsa tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Buat sahabat-sahabatku semuanya yang berada di Laskar Sabilillah Wali Songo, Laskar Alap-Alap Mataram, serta Laskar Nusantara, Laskar Raja Wali 9. Dimohon besok acara di Cirebon yaitu kongres pertama. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan banyak yang menghadiri, banyak yang merapat untuk memperkuat serta memperkokoh di dalam perjalanan dakwah serta perjuangan untuk meluruskan sejarah-sejarah atau situs-situs bangsa yang selama ini dibelokkan oleh para begundal-begundal atau oknum-oknum Habib yang selama ini selalu mengkampanyekan bahwasanya mereka adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapi permasalahan nasabah alawi secara kajian, secara poin-poin yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, 100% nasabah alawi itu sudah rungkat ya sahabat. Mau diterima oleh para habaib atau para mukibin-mukibinnya atau tidak, yang jelas sudah rungkat. Kan faktanya sampai saat ini tidak ada satupun Habib yang bisa membantah tesisnya Kiai Imad. Entah masalah mereka itu punya malu atau tidak, bukan urusan kita. Yang jelas mereka itu memang tidak punya malu. Kata orang Jawa itu muka tembok lah. Ya walaupun sudah rungkat, tapi masih ada oknum-oknum Habib di kampung-kampung itu yang kerjanya masih ndawir sana ndawir sini, mengatasnamakan cucu Nabi. Dan korbannya ya warga Nahdliyin yang SDM-nya itu termasuk masih rendah lah. Karena zaman sekarang itu zaman digital. Kalau didawiri terus mengatasnamakan cucu Nabi, tidak mendapat syafaat, terus percaya, itu orang yang bentok. Apalagi korbannya itu ibaratnya sebagai seorang santri yang pernah mengenyam di pondok pesantren terus percaya begitu saja, itu goblok sekali. Berarti selama mondok itu ilmunya ndak dipakai. Melihat videonya si Bahar Smith ya, yang dicium-cium tangannya oleh para
TNI itu miris lah. Orang yang selama ini ya mencaci maki, menghina, merendahkan kepala negara ya, menghina institusi negara, baik Polri ataupun TNI, justru malah disembah-sembah. Mau jadi apa bangsa ini kalau aparatur negaranya saja percaya kalau mereka itu cucu nabi, padahal cucu palsu? Saya jadi teringat sama Jenderal Dudung, ya kan? Jenderal Dudung itu begitu tegas loh, tapi malah bawahan-bawahannya itu malah saya melihat di potongan video itu malah mengundang Bahar Smith untuk mengisi ceramah di markasnya TNI. Entah itu tempatnya di mana, saya kurang tahu. Ini kan miris sekali. Ya bisa diasumsikan ya bahwasanya Ba'alawi itu sudah menguasai di segala organisasi ataupun aparatur-aparatur negara, baik di TNI, Polri, PNS, dan lain sebagainya lah. Sudah di dalam genggaman Ba'alawi lah. Ya tinggal kita masyarakat biasa saja yang melawan narasi-narasi atau doktrin-doktrin sesat mereka. Saya jadi heran. Belum lagi ya kalau ingat si Rumail Abbas itu ya, yang menghina, merendahkan proklamator bangsa Indonesia. Nggak ada tuh respon dari TNI atau Polri, itu nggak ada. Tapi justru dari oknum Habib ya, yang selama ini menghujat, mencaci maki pemerintah, menghina para kiai-kiai pribumi, justru malah dicium-cium tangannya, cipika-cipiki. Miris melihat bangsa Indonesia. Belum lagi melihat hiruk pikuknya perpolitikan ya. Jadi malas lihat bangsa Indonesia diacak-acak oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana tidak, saya itu mencium bahwasannya ya, terkait Pilpres ini 2024, saya kok mencium adanya tragedi 98 itu bisa terulang kembali apabila perpolitikan terus memanas seperti ini. Dibilang Pilpres 2024 itu akan netral, itu susah terjadi, nggak mungkin terjadi. Pasti nggak bakalan netral. Nasab masih huru-hara. Pilpres seperti ini, carut marut bangsa Indonesia. Saya melihat dari pihak kepolisian pun ya, dari Polri sih mengatakan harus bersikap netral, tapi nampaknya itu susah. Kemungkinan besar itu tragedi 98 itu memang bisa terjadi lagi, bisa terulang. Jadi mohonlah ini untuk
para aparatur negara baik TNI ataupun Polri ya, tunjukkanlah loyalitas panjenengan semua. Kenapa? Panjenengan takut kualat sama orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi ya. Sekali-kalilah melihat fakta-fakta di lapangan atau melihat media-media yang lain. Kalau pengen lebih jelas, melihat tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman ya, agar panjenengan itu melek, jangan mudah terdoktrin. Aparatur negara percaya seperti itu, apalagi masyarakat biasa bos, yang bener aja ente itu. Kalaulah aparatur negara ya sudah benar-benar dikuasai oleh Mbak Alawi, entahlah apa yang akan terjadi dengan bangsa Indonesia. Para duria-duria Wali Songo ya, yang jelas-jelas keturunan Kanjeng Nabi yang asli, tidak ada panjenengan itu mulia-muliakan. Saya tidak melihat. Malah justru dari kalangan Mbak Alawi ya, yang selama ini itu mulutnya kotor, malah panjenengan cium-cium seperti itu, menjijikan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.